Kau segalanya bagi. Sekali lagi, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami bersuka cita untuk acara hari ini. Tapi kami rindu supaya kami mendengar firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami mendengar dengan baik, membaca dengan baik, merenungkannya. Dan kami dimampukan melakukan kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Jauhkan semua penggoda pencobaan dan biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Kita bersuka cita untuk ulang tahun hari ini, 1 tahun. Tapi saya ajak kita merenungkan bagian ini. Ada 2 pembacaan. Pertama kitab Kejadian pasal 2 ayat 15. Dan yang kedua Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Tema kita hari ini adalah menceritakan kemuliaannya, menceritakan kemuliaan Tuhan. Itu tema kita. Karena itu di bagian pertama saya ajak kita, setelah saudara bekerja dan ada kira-kira 1 tahun, sudah ada yang bisa saudara ceritakan? Sudah kok belum? Bahwa itu kemuliaan Tuhan saudara sudah bisa ceritakan kok tidak? Atau justru setelah ada selama 1 tahun saudara justru merasa sangat terbeban? Nah itu direnungkan awal. Atau justru selama 1 tahun ini saudara justru berpikir bilang untung baik. Nah ini untung baik, ini kadang-kadang untung baik Tuhan atau untung baik kita. Saya mulai, saudara-saudara, di kerja itu kita dapat uang. Amin kok? Amin. Sudah ada sukacita kok saudara? Apa kabar hari ini? Oke, ada sukacita? Ada kok tidak? Sudah terima gaji? Sudah habis? Mantap sudah. Itu luar biasa. Tapi saya mau sampaikan pada saudara begini. Semua orang itu kerja dia dapat uang. Tapi cara pandang kepada uang itu penting. Di satu tempat makan ada orang makan. Memang di tempat makan orang makan toh. Kalau di tempat makan orang tidur itu namanya tempat tidur itu. Di tempat makan ada orang makan, ada pengamen. Orang sementara makan ini pengamen datang langsung menyanyi-menyanyi. Ku ingin saat ini engkau. Lagu belum habis dia keluar di punya tempat itu digoyang-goyang begini. Nah, orang isi uang. Berapa? 500, 1000, 2000. Uang receh dikasih. Dia pergi. Di tempat makan yang lain ada orang makan juga kan, ada pengamen juga. Tapi ini pengamen
Dia datang dari satu meja ke satu meja, dia tanya, Pak, Ibu boleh saya menyanyi? Kalau boleh, dia tanya, kamu mau saya menyanyi lagu apa? Setelah dipersilahkan dia menyanyi, dia main gitar, dia bagus, dia menyanyi habis, dia tanya bagaimana puas? Tambah kok berhenti sudah. Terus berdikes keluar di tempat uang, orang kasih berapa? 5.000, 10.000, 20.000. Di tempat makan yang berikut ada orang makan juga, ada pengamen juga. Tapi ini pengamen, dia duduk di pojok, tidak bermaksud untuk mengganggu siapapun. Dia duduk di situ dengan sedikit pengeras suara, dia siap alat-alat, dia mulai menyanyi. Di samping dia ada banner, terus di bawah banner itu ada kepingan-kepingan CD. Di banner itu tertulis begini, 20% dari penjualan kepingan-kepingan CD ini akan dipakai untuk membantu pendidikan di satu daerah terpencil. Habis makan ada yang datang tanya, berapa itu? 50.000. Ada yang pesan 2, ada yang 1, ada yang minta nomor rekening, dikasih. Ada yang bisa ke 100.000, 500.000, 1 juta. Apa yang ingin saya katakan? Sama-sama menyanyi, sama-sama di tempat makan, sama-sama dapat uang. Tapi besaran uang yang didapat itu berbeda. Kenapa? Di tempat makan yang pertama itu, dia dapat uang tuh. Tapi uangnya kecil, 500, 1.000, 2.000. Kenapa? Seadanya saja. Dia hanya memandang uang dengan mata saja. Semua ukuran-ukuran itu hanya uang. Bateman juga karena uang. Mau kerja juga hanya karena uang. Segala sesuatu ukurannya uang. Dia dapat uang. Tapi uang besar atau uang kecil? Kalau ukuran-ukurannya hanya uang, pertemanan, pekerjaan dan lain sebagainya, kita hanya hitung dapat berapa segala macam, kita dapat uang tapi uang kecil. Pak Pendeta, saya pun teman begitu tuh dia kaya raya. Siapa bilang? Dia tahu menjadi kaya tapi dia tidak bahagia karena ukurannya hanya uang. Bahkan mungkin dia sekikir untuk dia pun diri sendiri. Di tempat makan yang kedua, kenapa dia dapat lebih besar? 5.000, 10.000, 20.000. Karena dia tidak sekedar memandang uang dengan mata saja. Tapi dia memandang uang dengan mata dan dengan oh kira dengan testa. Dengan pikiran, dengan otak. Dia pakai pengetahuan. Dia harus untuk tanya orang bilang, kakak mau saya menyanyi lagu apa? Kan dia harus tahu semua lagu toh. Dia harus berlatih semua lagu, dia harus tahu main gitar. Dia harus belajar. Bayangkan kalau saya tanya dia bilang, mau saya menyanyi lagu apa? Terus dia bilang, Wil anak kasyam kaya. Dia juga pusing itu. Jadi dia harus tahu ini lagu semua. Supaya karena dia berlatih, karena dia belajar, dia dapat lebih. Dia bukan sekedar memandang uang dengan mata saja, tetapi juga dengan orang yang memandang uang dengan pikiran juga, itu dia belajar. Di Trivas ini ada pelatihan-pelatihan kok tidak? Ada kok tidak? Semua ikut berlatih. Ya mantap, itu supaya ini. Itu penting itu. Atau siapa yang pas latihan sakit? Ada yang pas latihan sakit. Atau dia tidak sakit. Dia hanya merenung saja, kita omong dia hanya bilang. Itu saya meragukan dia punya anggukan. Sebab orang mengangguk itu ada dua. Kalau tempo tetap itu tandanya masuk itu. Kalau dia bilang, itu tanda dia lurus masuk itu. Tapi kalau dia punya tempo berubah-ubah, turunnya pelan, naiknya cepat. Wah itu tidak masuk itu. Tidak. Ketiga, kenapa dia dapat uang lebih banyak? Kenapa dia dapat uang lebih banyak? 50, 100, 500, 1 juta. Kenapa? Karena dia tidak sekedar memandang uang dengan mata dan dengan otak saja. Tapi dia sekaligus memandang uang dengan mata, dengan otak dan dengan 20% dari pendapatan ini akan dibagi kepada orang.
ada 2 orang. Dorang 2 berdoa, minta karunia kepada Tuhan. Ternyata di Tuhan itu tinggal 2 karunia. 1 karunia memberi, 1 karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Berarti tinggal karunia. Orang kedua dia garuk-garuk kepala gini, sudah biar sebeta. Ame karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian, dorang ketemu di satu perapatan jalan. Yang punya karunia memberi itu ada duduk di atas mobil mewah. Satu tanda ini orang kok sukses sekali. Yang punya karunia menerima itu dia ada duduk minta-minta di pinggir. Waktu dorang 2 baku lihat begini, dorang 2 baku lihat yang satu, woi, perasaan kan itu hari bu dapat karunia memberi, kenapa lebih kaya dari beta? Jo, yang satu bilang begini, kawan, karena Tuhan Allah tahu beta harus selalu memberi, maka kepada beta Tuhan berikan lebih. Ini kan yang kau mau kasih orang ini, beta kasih lebih. Ini cerita. Tapi lu ini kan karunia menerima, jadi mana hanya begini sendiri. Weh kawan, dulu. Beta tidak tahu di Trivas ini lebih banyak karunia apa. Di Bapak Ibu dong ini lebih banyak karunia apa ini? Karunia memberi atau menerima? Kalau dia karunia menerima dia sulit menceritakan. Dia sulit menceritakan itu kemuliaan Allah itu. Saudara, itu serius. Lalu bagaimana? Nanti firman yang tadi kita baca kita refleksi di bagian terakhir. Saya catat 1-2 catatan ringan. Karena tema kita adalah menceritakan kemuliaan Tuhan pada kita punya pekerjaan. Kita bedakan dulu. Pekerjaan dan pelayanan. Supaya kamu bisa merenungkan yang kamu sementara lakukan sudah selama 1 tahun itu kerja atau melayani. 1. Apabila saudara melakukan untuk mendapat uang saja, untuk mendapatkan nafkah, maka itu pekerjaan. Tetapi apabila saudara melakukannya karena Tuhan, itu pelayanan. Nah, kalau yang saudara kerjakan selama 1 tahun hanya untuk dapat uang, namanya apa? Bekerja. Tapi kalau saudara bekerja itu karena Tuhan, namanya apa? Pelayanan. Kedua, bila saudara keluar dari pekerjaan karena ada yang mengkritik saudara, itu pekerjaan. Tetapi bila saudara terus bekerja sekalipun dikritik dan ditegur habis-habisan, itu namanya apa? Pelayanan. Saya mau tanya dulu. Pernah kena kritik? Terus-terus. Oh, kalau terus-terus itu kamu yang salah itu. Pernah kena kritik? Karena kritik itu hati enak kok tidak? Lalu ada yang tersinggung kok keluar. Dia sana keluar dia hanya bilang persetan. Pernah dengar kata persetan? Atau sendiri omong? Saudara tahu kok tidak kalau persetan itu terdiri dari 2 suku kata. Par dan par itu artinya teman baik. Sahabat, akrab, besti, par. Dan setan yang artinya setan. Nitu, wango. Berarti persetan artinya teman baik dengan ya nitu, itu. Lebih baik par Tuhan saja. Amin kok. Tapi kalau saudara terus bekerja sekalipun dikritik dan ditegur habis-habisan, itu namanya apa? Pelayanan. Itu namanya pelayanan. Itu baru bisa cerita. 3. Bila saudara berhenti bekerja karena tidak ada orang yang berterima kasih kepada saudara. Kita kerja-kerja, masa pernah dapat hadiah, pernah terima kasih. Itu pekerjaan.
Tetapi bila saudara terus bekerja walaupun tidak pernah dikenal oleh siapapun, itu namanya pelayan. Wih, motong kerja setengah mati, orang tidak terima kasih itu kayak rasa kayak mau cek ke dia tuh. Tapi kalau itu yang kita cari, dia pun nama apa? Bekerja. Tapi kalau saudara terus bekerja, sekalipun orang tidak kenal saudara, namanya apa? Ini memang tipis sekali dia pun beda ya. Tapi coba beta lihat, biasa beta di bandara-bandara dong tuh. Woi, orang yang ada kas barisi ini WC dong tuh. Botong atau siapa yang mau pi kencing dia kenal dulu dong itu pentak. Nama siapa lagi? Aduh, kenal begitu kok tidak kan? Tidak tuh. Bayangkan nih, kita hanya masuk togor donju sonde, masuk. Bukan begitu ada orang. Balik langsung jalan, dia masuk. Kadang-kadang kita yang kencing SD yang terima kasih kembali di kita. Wih itu ke karma, wih beta dalam hati, belum lain separuh kencing bukan di situ, tampias di situ, dia datang bersihkan. Beta dalam hati kalau kita yang begitu tuh, ke karmana kuang. Tapi saudara kalau bekerja untuk mendapatkan pujian, mendapatkan terima kasih, itu namanya apa tadi? Tapi kalau saudara terus bekerja sekalipun tidak dikenal oleh siapapun, namanya apa? Memang saudara ada dapat uang juga, tapi membedakan kita di situ. Berikut, bila saudara merasa semakin sulit untuk menikmati apa yang saudara kerjakan, itu namanya pekerjaan. Tetapi bila saudara merasa semakin sulit untuk tidak menikmatinya, itu namanya pelayan. Dia maksud begini, kalau patah putar lain kalimat. Saya pikir-pikir begini, kalau pekerjaan itu saudara tidak nikmati, itu pekerjaan. Tapi kalau itu pekerjaan saudara nikmati, itu apa? Saudara nikmati itu pekerjaan kok tidak? Sangat. Oh berarti pipi langsung begitu. Pekerjaan itu kalau dicintai dan dinikmati, namanya apa? Tapi kalau pekerjaan itu tidak dinikmati, namanya apa? Pekerjaan. Itu hanya ada mengelusa. Ini tolong bersihkan di situ. Oh. Taruh. Ada yang begitu kok, ada yang begitu kok. Dia ada di sini, dia ada di sini. Laki-laki atau perempuan? Tunjuk dia. Pekerjaan itu dinikmati. Kalau tidak kita merasa terbeban sekali. Di sini ada yang begitu bertobat sudah, berhenti. Mengeluh setiap hari sana bersyukur kok apa kok. Betul lah. Amin kok. Kalau laki-laki semua nikmati. Aman. Berarti di itu tempat ada nona-nona. Oh ada, dong mengaku. Oke. Berikut. Bila saudara pikirkan, bila yang saudara pikirkan adalah sukses, itu pekerjaan. Tetapi bila yang saudara pikirkan adalah setia, itu pelayan. Saudara tuh bekerja bukan untuk jadi sukses. Saudara tuh bekerja untuk menjadi setia. Kamu dipanggil untuk setia. Sukses. Bonus. Saya harus kerja. Biar bapak mantu tahu. Itu pekerjaan. Saudara tidak akan. Di sini ada yang mau kasih tahu bapak mantu? Ada duduk di sini? Pakai baju warna putih. Oh, elah.
Saudara, kalau saudara bekerja untuk sukses, itu apa? Bekerja. Saudara nanti tidak pernah menikmati karena beta harus beli babi kasih bapak mantu. Biar dia tahu dulu dia hina-hina beta, lihat. Setiap kali dia mau hina bapak, jangan omong. Bapak lihat di kandang tuh siapa hem. Itu baru pekerjaan. Baru pekerjaan. Tapi bila yang Anda pikirkan adalah setia, itu namanya saudara dipanggil untuk setia. Dipanggil untuk setia. Amin kok? Saudara setia kok? Amin. Berarti suka kerja? Tidak suka di rumah? Karena itu, ini kesimpulannya. Gereja, kantor yang biasa-biasa saja itu dipenuhi oleh orang-orang yang bekerja. Tapi gereja, kantor yang luar biasa itu dipenuhi oleh orang-orang yang melayani. Saya ulangi, gereja atau kantor yang biasa-biasa saja dipenuhi oleh orang-orang yang bekerja. Ulang. Oh, saya mau tanya, mau Trifas itu biasa-biasa saja atau luar biasa? Nah, kalau mau luar biasa, dengar. Kantor atau gereja yang biasa-biasa, Trifas yang biasa-biasa dipenuhi oleh orang-orang yang bekerja. Tapi kantor, gereja, Trifas yang luar biasa dipenuhi oleh orang-orang yang melayani. Ini orang dia terlalu luar biasa. Memang dia sudah lalu dia itu dia. Sudah tepuk tangan kasih dia, saya tidak apa-apa. Dia suka pingin luar biasa itu. Saudara lihat. Nah, apa poinnya dalam kaitan dengan pembacaan tadi? Dalam kaitan dengan pembacaan tadi dia punya poin begini. Taman Eden, tempat pertama ketika Tuhan menempatkan manusia. Itu tempat sebenarnya paling ideal dan paling dicari oleh banyak orang karena semuanya Tuhan sudah siapkan. Tapi manusia diberi tugas, peliharalah dan usahakanlah. Supaya dong bisa bercerita tentang Tuhan. Orang datang, orang bilang, ini taman pun bagus teman. Jangan lihat piloteng, Tuhan. Amin ya. Amin. Pelihara, jaga, usahakan adalah berupaya supaya dia semakin diberkati. Kenapa saya pakai lagi Keluaran 31? Saudara lihat. Orang-orang luar biasa tadi yang melayani itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kisah dalam Alkitab tentang orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya tidak bermaksud merendahkan sesuatu, saya tidak ada maksud itu, tapi saya mau kasih begini. Kadang-kadang orang pikir kalau dipenuhi dengan Roh Kudus itu mesti berkata-kata, berbahasa roh dan lain sebagainya. Teks ini saya pilih untuk mengatakan kisah awal tentang orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah orang-orang yang bekerja secara profesional. Bezalel dan temannya Tuhan isi dorang dengan Roh Kudus supaya apa? Mereka bekerja secara profesional. Menata batu permata, ukir kayu, bikin ini, bikin itu, bikin. Supaya apa? Orang-orang yang bekerja karena dan oleh Roh Kudus itu, waktu orang melihat, orang bilang, memang Tuhan luar biasa. Pekerjaan kita kemudian menjadi kesaksian.
Supaya orang yang mengalami dan merasakan dong memuji Tuhan. Contoh, ada saya punya teman satu. Dia pun keluarga datang dari pulau. Mau pulang pakai Dobon Solo waktu itu. Dia mau beli tiket. Sampai sana pegawai sudah ada. Dia duduk-duduk. Dia bangun. Selamat pagi. Yuk. Sudah bisa beli tiket kok? Belum om, nanti jam 8 dulu. Dia duduk. Pas jam 8, Shalom. Tadi bilang jam 8 sudah bisa beli tiket kok? Iya sedikit lah om. Dia lihat dong, ada bercerita di dalam tapi belum ada yang di loket situ dia. Maaf ini sudah jam 8 lewat nih. Sudah bisa beli tiket. Berapa orang yang jalan? Menurut saudara kawan yang beli tiket ini dia bilang puji Tuhan ini orang dom pumbai. Menurut saudara begitu? Nah kira-kira beta pun teman tuh dia pikir apa? Pasti mau pikir ceke itu orang dong toh. Barang yang harusnya sudah bisa selesai karena kita yang tidak bekerja dengan baik. Orang emosi, orang marah-marah. Ya kan? Bayangkan kalau dia pergi tepat jam, dia beli, dia pulang, orang di rumah tanya, "Hei papa, kau pun cepat." Dia bilang, "Puji Tuhan orang di sana dong kerja baik-baik. Kau tembor sampai dong langsung." Dari yang kita kerjakan, orang memuji Tuhan. Orang menceritakan, "Woi, beli di situ tuh bagus. Kenapa tidak beli di Tanta situ? Itu Tanta pemuka. Kalau di situ, yang di situ tuh dia pemuka bagus. Kenapa? Karena itu Tanta pu anak." Kita pidem-pidem langsung, "Om, goda beta dong." Tidak. Tapi maksudnya, saudara lihat kalau kita bekerja dengan baik, Roh Kudus ada pada kita. Oh kita bekerja itu dengan baik, Tuhan. Kasih kesempatan untuk lawat yang kita kerja. Saudara kan bekerja lebih teknis, lebih profesional. Saya profesional di saya pun bidang, saya berkhotbah. Saya khotbah habis, orang bilang, amin, puji Tuhan. Tapi saudara harus bekerja sampai orang bilang, puji Tuhan, haleluya. Bayangkan kalau saudara bekerja habis, orang bilang, siapa yang kerja dasar manusia? Ya toh. Jadi kita pun pekerjaan itu harus kemudian orang memuliakan Tuhan. Lalu kita dapat berkat. Ingat, Amsal bilang begini. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Usaha manusia tidak menambahi apa-apa. Usaha manusia tidak. Kita sudah bekerja itu, kita berhak mendapat kita upah. Kita makan, kita senang. Tuhan memberi makan kepada burung pipit, tapi tidak melemparkan gandum ke dalam sangkarnya. Itu burung mesti keluar, cari di ladang-ladang toh, dengan resiko kena fiti. Di sini ada yang biasa fiti burung? Dia ada di sini. Bisa tunjuk dia pemuka yang mana? Nah itu. Jadi tidak ada kerja yang tidak ada resiko. Semua pekerjaan itu punya resiko. Betul? Saudara pernah dipanggil untuk bekerja di satu tempat atau satu rumah? Pernah kok? Pernah kok? Atau tidak? Pernah. Saudara sudah bisa membandingkan kalau kita ketemu orang baik dia orang tidak baik toh? Yang baik tuh kayak apa kok? Yang baik tuh kalau kau tempi dia bilang sudah usah kerja biar beta yang kerja saja kamu. Itu maksudnya. Oh tidak. Tapi saudara lihat kita ternyata dipanggil untuk memuliakan Tuhan Allah bagi orang yang baik sekaligus bagi orang yang tidak baik. Tugas kita bekerja dengan standar. Saya berbagi kisah sedikit. Pak Pendeta Yandi itu orang pikir
akan berkhotbah di tempat-tempat yang banyak orang. Tidak. Saya berkhotbah untuk 1 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, 20.000 orang. Kualitasnya sama. Persiapannya sama, cara bicaranya sama. Karena saya butuh standar. Saudara juga mesti begitu. Jangan kerja di orang yang kita senang, tuh kita pembaik lah. Tapi kerja di yang kita biar. Beta lebih taruh ini porstek di depo sikat gigi. Biar supaya dia sikat gigi, dia pemulu dong bangga-bangga semua. Iya, begitu. Nah, kita jangan bekerja karena itu. Memang kita dapat upah, tapi untuk orang memuliakan Tuhan. Beta punya potongan video satu beredar luas ketika beta bilang begini. Ada pendeta satu dia punya acara toh. Dia duduk dekat nenek satu, janda tua satu. Ini janda tua ini orang sangat sederhana. Ini janda nenek tua bilang begini, Pak Pendeta, tanggal 14 nanti bisa pimpin ibadah di rumah kok. Terus ini Pak Pendeta, aduh beta sibuk nenek. Nanti penatua saya ampi sana apa kok? Sana apa Pendeta, sana apa? Bye. Ya. Dompi ambil makanan, terus datang duduk makan sama-sama. Basa-basi Pak Pendeta bilang begini, nenek, kau mau bikin acara apa kau ibadah nanti? Join nenek bilang, sonde bapak ini, beta pu anak laki-laki yang pertama tuh baru saya dilantik jadi komisaris bank. Jadi dia ada mau titip berkat sedikit. Pak Pendeta bilang, tanggal berapa dulu? Tanggal berapa? Tanggal berapa Jo? Nenek bilang, tanggal 14. Wih, beta kira tadi bilang tanggal 4. Kalau tanggal 4 beta sibuk, tapi 14 bisa, 14. Wah ini boton sukar jakar mana ini begitu. Jadi Paulus bilang, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk dan bukan untuk. Kita bekerja seperti untuk Tuhan. Selamat hari jadi. Selamat untuk semakin lebih lagi melayani. Tuhan pakai kita di semua bidang pelayanan. Orang-orang yang melayani Tuhan itu bukan para nabi saja. Ayub, Abraham. Di sini ada nama Abraham? Mana? Dia sudah Tuhan pakai. Ayub ada? Abraham itu pengusaha. Tuhan pakai dia. Betul? Esther. Di sini ada nama Esther. Mana Esther? Esther itu seorang perempuan peserta lomba ratu kecantikan sejagat. Ahasuerus tidak suka dia punya istri Wasti. Dikumpulkanlah perempuan-perempuan cantik dari 127 provinsi Asia sampai Afrika. Nona-nona cantik semua. Bukan sama kayak ini cantik. Esther ikut itu lomba, itu kontes itu. Esther dipilih. Tuhan pakai dia toh. Tuhan pakai Ruth. Di sini ada yang nama Ruth. Tidak ada. Nanti kalau kamu ada anak kasih nama Ruth. Ada Ruth. Betul yang nama Ruth. Ruth itu seorang TKW. TKW yang bekerja di perkebunan milik Boas. Tuhan pakai. Tuhan pakai Daud. Di sini ada yang nama Daud. David Gunawan. Oke. Tuhan pakai Daud. Daud itu gembala kambing domba. Tuhan angkat dia jadi raja. Tuhan pakai. Tuhan pakai Salomo. Ada yang nama Salomo? Soleman? Mana dia? Yang ini. Tapi jangan ambil istri sampai 700. Dia senikah kau belum? Sudah?
Ini satu bilang sudah, satu bilang belum. Berarti belum 3. Nah, dia raja. Tuhan pakai. Amin kok. Tuhan pakai Petrus. Ada nama Petrus? Ada? Yohanes ada? Mana Yohanes? Oh, dia bawa semua nama. Dia hanya nelayan-nelayan kecil di Galilea. Tuhan pakai. Tuhan pakai Simon. Di sini ada nama Simon? Ada, dia di belakang itu Simon. Simon orang Selot. Dia politisi. Kalau di masa sekarang dia pasti caleg. Iya. Dari partai yang sangat radikal dalam masyarakat Yahudi, yaitu partai Selot. Anti kepada Roma. Bikin revolusi. Tuhan pakai. Tuhan pakai Lewi. Di sini ada yang nama Lewi. Bosong, ini sebenarnya nama apa saja kamu kau? Lewi itu pemungut cukai. Tuhan pakai. Tuhan pakai Onesimus. Di sini ada nama Onesimus? Sini ada. Jeko ada, Jeko. Onesimus itu budak yang bekerja di perkebunan milik Filemon. Tuhan pakai. Jadi Tuhan bisa pakai kita semua ini untuk melayani. Tapi bagaimana kita melayani? Melayanilah sampai orang memuliakan Tuhan. Saudara bekerja begitu rupa. Sampai orang bilang, puji Tuhan. Amin kok. Oke, saya mau tanya. Yang kita ini biasa kerja di bidang apa-apa saja. Satu. Biasa kerja yang apa-apa. Cleaning service. Oke. Ayat kedua? Security. Ketiga? Sopir. 4? Nah, misalnya itu 3. Wah, itu penting itu. Saudara tahu, kita ini cukup jadi tempat sampah. Maksud beta begini. Untuk makin bersih satu rumah, tempat sampah itu makin penting. Padahal bagi banyak orang, tempat sampah itu apa sih artinya? Tapi untuk satu rumah makin bersih, makin nyaman. Orang makin merasa penting itu tempat sampah. Saudara bukan tidak berarti. Kan itu kerja apa-apa, jangan. Berhenti Yuni ya. Security. Yang security dong ada di sini. Saudara tidak perlu badan besar kok kasih tahu semua orang begini terus. Tapi bertanggung jawab. Itu yang penting toh. Duduk-duduk di situ tuh bukan judi online. Mana yang security dong? Jangan angkat tangan, gue beta lihat dulu. Bosan berhenti ada yang judi-judi itu. Stop. Bertanggung jawab. Bisa kok? Jangan bilang soalnya Pak, potong hanya 100. Hei, bosan berhenti. Ya. Ini sopir, yang driver di mana? Angkat tangan dulu, yang driver dong tuh. Sopir ada? Ada kok tidak? Tidak ada. Oh dong ada bawa oto semua. Nah, kasih tau dong. Jadi sopir tuh baik-baik. Orang mau dari sini Pisoe, jalan jam 4 subuh. Tolong tidur Tuan tolong tidur. Jangan bilang sudah nanti jam 2:30 beta sudah biasa. Dorang yang penumpang itu dong tidur tidak apa-apa. Tapi yang sopir tidur maka semua akan tidur di rumah. Ada om supir satu, om Boni, bawa oto Parisina. Wih, itu orang pelari oto setelah. Botong kedua dari Atambuan nih, pas sampai di Niki-Niki mau makan, nenek satu bilang, Om, yo, kenapa kau lari oto begitu? Kau oto samosan bisa tidur. Dia bilang begini, biar kau nenek dong berdoa.
Masa kok kita jalan sama-sama orang tidur, nenek orang tidur enak-enak, baru beta kayak orang gila, kok beta sendiri. Dia bilang, oh me. Tapi paham tuh yang beta maksud. Kita bawa baik-baik. Kita amankan. Kan kita yang bekerja. Dia laksanakan dia punya, kita laksanakan kita pun yang baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, bersyukur sekali untuk firman-Mu. Kami mohon Tuhan mengajarkan lebih bagi kami dan memampukan lebih untuk kami melakukan semua dengan tanggung jawab. Terima kasih banyak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum saya tutup, saya ada catat di sini. Orang kerja itu, saya catat 9 kok. 9 sah. Supaya kita nilai kita di mana tentang kerja. 1. Ada 10. Soalnya 9 sah. 1. Kerja paksa. Rodi. Kedua, kerja terpaksa. Ya, kerja paksa tuh orang yang buat toh supaya kita kerja terpaksa. Yang kedua, kerja terpaksa. Sebenarnya dia tidak mau ya mau ke mana. Ketiga, kerja sukarela. Sukarela ini terdiri dari 2 kata, suka dan ada yang suka tapi tidak rela, ada yang rela tapi tidak suka. Berikut, kerja karena upah, kerja untuk dapat uang. Ketiga, berikut, kerja pencitraan. Jadi kalau orang lihat tuh dia pun kerja ngeri, pakai makan puji. Tapi kalau orang tidak ada, sudah lihat sedikit, sudah habis 1 menit. Kerja bertanggung jawab, kerja rajin, kerja jujur, kerja tidak jujur. Harus pakai yang paling baik, yang paling benar. Tuhan memberkati kita. Shalom.